Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Batari Fisya Chandra, biasa dipanggil Fisya, dengan nomor induk mahasiswa E412505003 golongan B. Jadi sebentar lagi saya akan melakukan video live code membuat program Fibonacci dengan dynamic programming, serta saya juga akan menjelaskan maksud kode setiap barisnya. Jadi sebelum saya memasuki video live code-nya, saya akan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi untuk detail tugasnya itu sendiri yaitu membuat program Fibonacci dengan dynamic programming. Jadi kita harus tahu masing-masing dari poin termasuk program Fibonacci dengan dynamic programming. Jadi untuk Fibonacci sendiri adalah deret angka, di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Misalkan saya di sini menamakan Fibonacci 1 dengan nama deret 0. Nah, karena perhitungan Fibonacci adalah menjumlahkan dua angka sebelumnya, maka kita harus melihat nilai dari dua deret sebelumnya. Tapi karena deret 0 masih dalam urutan pertama, yang artinya dia tidak mempunyai dua deret di sebelumnya, maka nilainya akan tetap 0. Begitu juga dengan deret 1 yang masih mempunyai satu deret angka di sebelumnya, maka nilainya akan tetap 1. Nah, sekarang kita berada di Fibonacci 2 atau deret 2 yang sudah memiliki dua deret angka di sebelumnya. Maka untuk rumus deret 2 yaitu deret 1 ditambah deret 0. Maka kita harus lihat ke atas atau lihat ke sebelumnya. Deret 1 nilainya berapa? Nilainya 1. Kemudian untuk deret 0 nilainya adalah 0. Jadi, kita jumlahkan nilai 1 ditambah nilai 0 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini saya buatkan sampai Fibonacci 10. Dan waduh, itu saya tipu. Harusnya nilai dari 10 itu 55, bukan 35. Maaf Ibu dosen dan teman-teman, saya baru sadar di akhir video. Tapi gak apa-apa, anggap aja itu adalah bilangan 55. Oke, lanjut ke pengertian dynamic programming. Dynamic programming adalah cara menghitung dengan menyimpan hasil sebelumnya di dalam list, supaya tidak perlu dihitung ulang. Jadi, misalkan kita ingin mencari nilai dari deret 3, kita hanya perlu melihat rumusnya dan nilai sebelumnya. Seperti di deret 2, kita langsung tahu nilainya adalah 1 dan deret 1 nilainya adalah 1. Langsung saja dijumlahkan, berarti deret 3 mempunyai nilai 2. Sama halnya ketika ingin mencari deret 4, kita hanya perlu melihat nilai dari deret 3 dan 2, kemudian dijumlahkan. Karena kita sudah menyimpan hasil sebelumnya, itu artinya kita langsung menjumlahkan tanpa dihitung ulang setiap deretnya. Jadi deret 4 yaitu 2 ditambah 1, hasilnya deret 4 memiliki nilai 3. Nah, itu kelebihan dari dynamic programming. Jika dynamic programming tidak digunakan, maka kita harus menghitung masing-masing setiap deretnya, karena kita tidak mempunyai list atau wadah untuk menyimpan hasil di sebelumnya, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk awalan kode, kita perlu fungsi untuk membuat program Fibonacci, dan pembungkusnya bernama Fibonacci_dp, singkatan dari dynamic programming, dan diberi nilai n untuk nilai dari yang diinputkan oleh user nanti. Jadi ini dikasih komen aja menandakan ini adalah fungsi atau pembungkus dari perhitungan. Kemudian selanjutnya kita perlu wadah untuk menampung hasil nilai dengan list 0 dikali n ditambah 1. Optional, saya akan memberi keterangan di baris ini, yaitu membuat wadah list untuk menyimpan hasil perhitungan. Lalu bagaimana sih maksud dari baris ini? Kok bisa dikasih 0? Kok bisa dikasih 1? Nah, jadi pada Python, kita akan menulis kode berikut, yang artinya list 0 menandakan bahwa wadah masih belum terisi apa-apa. Jadi, kita bisa tulis bahwa posisi atau deret masih belum ditemukan nilainya. Makanya di baris ini hanya untuk mewakilkan wadah untuk nilai yang akan ditampung nanti. Lalu, kenapa nilai n masih harus ditambah dengan angka 1? Karena indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi seperti tadi yang sudah saya bilang, bahwa n adalah nilai dari request user.
Apabila user merequest Fibonacci ke-6 atau deret ke-6, artinya program akan mencari baris ke-6 ditambah 1, yang seharusnya nilainya adalah 8. Bagaimana jika tidak user tambah 1? Jadi, jika user mengisi N dengan nilai 4, itu artinya user ingin mencari nilai dari deret 4. Karena di kode program tidak ada plus 1, maka program akan mencari baris keempat sesuai dengan nilai ke N. Dan karena indeks dimulai dari angka 0, jadi ini adalah deret 1, deret 2, deret 3, deret 4. Maka program berhenti di baris keempat yang isinya adalah deret 3. Nilainya adalah 2. Padahal kan seharusnya deret 4 berada di bawahnya lagi, yang hasil benarnya adalah 3. Karena di deret 4 berada di baris 5, maka program N akan ditambah 1 lagi untuk menuju baris berikutnya. Jadi kesimpulannya, arti dari baris kode ini yaitu nilai N yang di-request oleh pengguna akan ditambah 1 karena perhitungan indeks dimulai dari angka 0. Tapi kenapa harus dikali? Ya karena kita akan membuat list seperti ini. Seberapa banyak nilai array di dalam list. Jadi artinya, karena kita akan membuat list yang berisi angka 0 sebanyak N plus 1 kali, supaya terciptalah bilangan berderet. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan dua nilai array pertama dari nilai default Fibonacci, yaitu deret 0 dan deret 1. Karena dua deret ini nilainya akan sama terus. Jadi, saya akan sebut baris ini dengan nilai awal atau nilai default. Lalu, barulah kita membuat perhitungan dari deret-deret sampai jumlah ke N, atau jumlah yang di-request oleh user. Lalu, bagaimana cara kita membuat program yang bisa menghitung seperti ini dengan cepat? Jadi, kita tulis ini artinya untuk I di dalam range. Nah, karena dua deret pertama sudah diisi, maka kita mulai perhitungannya dari 2. Jadi dimulai dari 2 sampai N ditambah 1. Nah, tadi kan 2 DP pertama sudah diisi nih. Sekarang, DP setelahnya kita akan buat perhitungannya. Caranya, pertama buat DP dengan list I, di mana I adalah masing-masing dari baris deret 2, deret 3, deret 4, deret 5, dan seterusnya. Anggaplah semua deret dibungkus dengan I. Jadi, DP list I sama dengan, nah, di sini saya akan membuat perhitungan dua bilangan sebelumnya seperti ini. Maka saya akan memberi kode. DP adalah I dikurangi 1, ditambah DP adalah I dikurangi 2. Nah, gimana sih maksudnya? Kenapa harus dikurangi? Untuk DP list I sudah saya jelasin ya barusan. Sekarang untuk yang ini, nah ini adalah program untuk mengoperasikan perhitungan yang ini. Dan untuk artinya, saya akan menyalin dari operasi matematika yang saya buat tadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, I adalah variabel untuk keseluruhan deret bilangan. Misalnya, I-nya kita ambil salah satu, yaitu deret ketiga. Untuk mencari nilai di deret ketiga, terdapat rumus deret 2 ditambah dengan deret 1. Bagaimana program bisa mencapai deret 2? Jadi, karena deret 2 berada di belakangnya deret 3, maka deret 3 dikurangi 1. Tapi, karena program ini memiliki input yang membuat data request tidak tetap, maka kodenya menjadi I dikurangi 1 untuk mengambil satu data di sebelumnya. Dan untuk rumus setelahnya mengharuskan program untuk menuju deret 1 yang keberadaannya di 2 data sebelum 3 atau I. Maka kodenya ditulis I dikurangi 2. Lalu saya akan menjumlahkan hasilnya. Di sini deret 2 sama dengan 1 dan deret 1 sama dengan 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu, untuk akhir perhitungan, program akan mengembalikan nilai DP list N dengan return. Untuk program ini akan mencakup semua nilai deret angka yang ini. Dan karena ini looping, jadi program akan mengulang terus-terusan sampai mencapai hasil N plus 1.
Nah, dari tadi saya ngomongin N terus. Apa sih itu nilainya N? Jadi, program ini akan meminta user untuk memberi nilai pada N itu sendiri. Caranya, saya akan membuat variabel N di sini yang isinya adalah input integer. Nah, kenapa harus integer? Karena defaultnya input adalah tipe data string yang tidak bisa dibuat hitung-hitungan. Maka hal itu dimanipulasikan dengan integer atau kita tulis dengan int. Lalu tambahkan perintahnya seperti ini. Masukkan nilai n, supaya user bisa memahami apa yang harus dilakukan. Lalu, untuk menampilkan hasil perhitungan, program perlu memanggil nama pembungkus atau nama fungsi. Tapi saya tidak ingin langsung memanggil, tapi saya akan menyimpan dulu di dalam variabel yang namanya adalah hasil. Di dalam hasil, saya akan mengisi fungsi perhitungannya. Untuk namanya, saya salin saja seperti ini. Jadi, intinya, sebelumnya program akan meminta input kepada user, dan input itu akan melewati proses perhitungan di dalam variabel hasil, yang isinya adalah program untuk menghitung. Dan yang terakhir, saya akan membuat program untuk menampilkan output, yang nilainya sebuah informasi yang memanggil variabel dan hasil perhitungannya, ditambahi dengan keterangannya yang membuat informasi secara mendetail untuk user. Dan untuk return ini adalah return yang dimiliki oleh fungsi Fibonacci DP. Jadi tidak boleh ada di dalam looping. Maka hapus stepnya untuk keluar dari loop. Saat semua program selesai, tidak lupa untuk uji coba dulu. Sekarang dijalankan dan saya akan merequest Fibonacci 7. Dan seharusnya hasilnya adalah 13. Coba dilihat apakah hasilnya benar. Dan ya, benar 13. Baik, itu tadi video saya tentang program Fibonacci dengan dynamic programming. Terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah membimbing saya. Semoga video ini sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.